Jadwal kerjaku ke Surabaya mendadak batal. Tapi langkah kakiku justru membawaku ke depan pintu rumah yang seharusnya hanya jadi tempat mampir sementara. Di sana, Mamah Rusmini berdiri. Mertuaku yang secara logika tak mungkin membuatku berpaling. Tapi sore itu, saat dia menyambutku dengan daster sutra merah marun, aku sadar jarak antara menantu dan wanita di depanku ini mendadak hilang. Dia bukan sekedar ibu dari istriku, dia adalah pesona yang selama ini diam-diam aku kunci di dalam ingatan. Aku turun dari mobil dan merapikan kemejaku yang sedikit kusut. Pintu rumah terbuka bahkan sebelum aku sempat mengetuk. Di sana dia berdiri, mengenakan daster bahan kaos yang pas di tubuhnya, rambutnya digulung asal namun justru memperlihatkan lehernya yang jenjang dan putih. "Sardi? Loh, kok nggak kasih kabar kalau mau mampir?" Suaranya lembut, khas wanita Jawa yang penuh tata krama. Aku hanya bisa tertegun sejenak. Menatapnya dari dekat seperti ini selalu membuatku lupa bahwa dia adalah ibu dari istriku. "Jadwal diundur, Mah. Pas lewat sini jadi kepikiran Mama," jawabku pelan. Aku sengaja menatap matanya lebih lama dari biasanya. Mama Rusmini tersenyum kecil. Ada semurat merah di pipinya yang masih kencang. Dia mempersilahkan aku masuk ke ruangan tamu yang sepi. Aroma melati dari parfumnya memenuhi udara, membuat fokusku berantakan. Dia adalah seorang single parent yang sudah terlalu lama menyimpan kesepiannya sendiri. Dan sore ini, aku bisa melihat itu dari binar matanya yang redup namun menyimpan api. "Mama lagi nggak ada acara kan?" "Ayo, Mah, Sardi ajak jalan-jalan sebentar. Cari udara segar," ajakku sambil berdiri tepat di sampingnya. Dia mendongak, menatapku ragu. "Tapi Sardi, ini sudah mau maghrib." "Cuma sebentar, Ma. Anggap saja ini tanda rindu menantu pada mamahnya." Aku sedikit merendahkan nada suaraku, memberikan tekanan yang halus namun dalam. Dia terdiam. Jarinya memainkan ujung dasternya sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Iya sudah, Mama ganti baju dulu ya." Saat dia berbalik menuju ruangan dalam, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir di taman kota. Aku sudah merencanakan sebuah tempat di mana tidak ada yang akan mengenali kami. Tempat di mana status menantu dan mertua akan lebur oleh keinginan yang sudah lama kami pendam masing-masing. "Mah, daripada di rumah terus, ayo keluar sebentar cari udara segar. Aku antar makan malam di luar ya." Aku menatap Mama Rusmini yang masih duduk santai di sofa. Dia sempat ragu, namun rayuanku yang tenang membuatnya beranjak ke ruangan untuk berganti pakaian. Perbandingan antara mamah mertua yang biasanya hanya berada di rumah dengan wanita cantik yang kini duduk di samping kemudiku dengan gaun yang pas di tubuhnya, membuat suasana di dalam mobil terasa sangat dalam. Aku tidak butuh kata-kata puitis yang tak perlu. Cukup dengan caraku meliriknya sesekali sambil menyetir. Malam semakin larut, dan aku sengaja mengambil rute yang memutar. Hujan mendadak turun sangat deras, membuat pandangan ke depan menjadi terbatas. Aku tahu, ini saat yang tepat. "Waduh, Mah, hujannya deras sekali, pandangan gelap. Jalanan di depan sepertinya banjir. Bahaya kalau kita paksa pulang sekarang," kataku sambil memperlambat laju mobil. Mama Rusmini tampak gelisah. Dia melihat keluar jendela yang buram. "Terus gimana, Sar? Ini sudah malam sekali. Mama takut kalau di jalan kenapa-kenapa." "Kita belok ke sini saja dulu, Mah. Ada tempat istirahat sementara di depan. Ini darurat daripada kita terjebak di jalanan yang banjir," ucapku sambil memutar sekir ke arah sebuah gedung dengan lampu remang. Aku menghentikan mobil tepat di lobi. Mama Rusmini hanya diam, tangannya meremas tas kecilnya. Aku meraih jemarinya, mencoba menenangkannya dengan suara yang serendah mungkin. "Hanya sebentar, Ma, sampai hujan reda." Aku tidak tega melihat Mama kedinginan dan ketakutan di jalan. Dia menatapku. Ada keraguan di matanya, namun pegangan tanganku yang hangat membuatnya luluh. Dia tidak menyalahkanku. Dia justru menyadarkan tubuhnya di jok mobil sambil menghela nafas panjang. "Ya sudah, kalau memang darurat, Sar. Mama percaya sama kamu." Aku memesan sebuah ruangan. Saat kami berjalan menyusuri lorong menuju ruangan itu, suasana berubah menjadi sangat dalam. Tidak ada lagi obrolan tentang perjalanan.
Yang ada hanya suara langkah kaki kami yang seirama. Begitu pintu ruangan tertutup, klik, suara kunci itu menjadi tanda bahwa dunia luar tidak lagi penting. Aku meletakkan kunci di meja, lalu berdiri tepat di hadapannya. Ruangan ini hangat, Mah. Jauh lebih baik daripada di luar sana. Mama Rusmini hanya berdiri mematung di ruangan, menatapku dengan tatapan yang sudah tidak lagi bicara soal status mertua dan menantu. Dia luluh oleh rajuanku yang halus, menyerah pada keadaan darurat yang sebenarnya adalah jembatan bagi keinginan yang selama ini tersembunyi. Sardi, kamu benar-benar keterlaluan. Suara Mama Rusmini terdengar sangat kecil, bergetar di sela napasnya yang mulai tidak teratur. Dia masih berdiri mematung di dekat jendela, tapi tubuhnya tidak lagi setegang tadi. Aku melangkah maju, memangkas jarak hingga aku bisa merasakan aroma parfum vanilanya yang semakin kuat memenuhi indera penciumanku. Shh, Mah, tidak perlu bicara begitu. Lagian, kita memang tidak bisa pulang sekarang, kan? Bisikku tepat di telinganya. Aku tidak menggunakan kata-kata puitis yang tak perlu. Aku hanya meletakkan kedua tanganku di pinggangnya, menariknya perlahan agar punggungnya menyentuh dadaku. Aku bisa merasakan jantungnya yang berdegup kencang, sama kencangnya dengan jantungku sendiri. Di ruangan yang hanya diterangi lampu samping yang temaram ini, segalanya terasa sangat dalam. Mama Rusmini sempat memegang lenganku, mencoba memberikan perlawanan terakhir yang sama sekali tidak bertenaga. Sardi, kalau sampai ada yang tahu, tidak ada yang tahu, Mah. Di sini hanya ada rahasia yang kita simpan berdua. Tidak ada yang perlu disalahkan, karena kita hanya dua manusia yang sedang mencari ketenangan. Jawabku tanpa melepaskan pelukanku. Aku memutar tubuhnya perlahan agar dia menghadapku sepenuhnya. Di bawah cahaya lampu yang redup, wajahnya terlihat begitu mempesona. Ada sisa-sisa keraguan di matanya, tapi itu perlahan kalah oleh rasa rindu yang selama ini dia simpan sebagai wanita yang terlalu lama sendiri. Aku menangkup wajahnya dengan kedua tanganku, mengusap pipinya yang terasa hangat dengan ibu jariku. Dia menarik nafas panjang, lalu perlahan memejamkan matanya. Dia tidak lagi bicara soal status, tidak lagi bicara soal kepulangan. Kepasrahannya terlihat jelas saat dia menyandarkan dahinya di bahuku. Tangannya yang tadi menahan dada, kini mulai merambat naik, mencengkeram bahu kemejaku dengan sangat erat. Janji sama Mama, jangan pernah ceritakan ini pada siapapun, ucapnya dengan suara yang pecah namun dalam. Aku janji, Ma, ini hanya milik kita di ruangan ini. Aku membimbingnya duduk di sofa besar yang ada di tengah ruangan. Kami bergerak sangat lambat, seolah waktu benar-benar telah berhenti berputar. Aku duduk di sampingnya, merangkul bahunya, dan membiarkannya tenggelam dalam dekapanku. Tidak ada paksaan, semuanya mengalir dengan sangat natural. Di dalam keheningan yang sangat dalam ini, Mama Rusmini akhirnya luluh sepenuhnya, membiarkan pertahanannya runtuh demi sebuah kehangatan yang sudah lama dia lupakan. Sardi, kenapa kamu lakukan ini pada Mama? Suaranya hampir hilang, hanya berupa bisikan yang tertelan oleh dinginnya udara pendingin ruangan. Namun tangannya tidak mendorongku, justru dia menarik kerah kemejaku lebih kuat, membuat jarak di antara kami benar-benar habis. Perbandingan antara status kami di luar sana dengan posisi kami saat ini di dalam ruangan ini sudah tidak lagi relevan. Semuanya telah lebur. Aku hanya mempererat pelukanku, membiarkan kehangatan itu. Aku tahu alasan perjalanan yang tertunda hanyalah pintu masuk. Tapi apa yang terjadi saat ini adalah kejujuran yang sudah lama tertunda. Aku mengusap punggungnya dengan gerakan yang sangat tenang, menenangkan gemetar di tubuhnya yang perlahan mulai menghilang, berganti dengan kepasrahan yang sangat dalam. Jangan pikirkan apapun, Ma. Di sini tidak ada yang salah. Kita hanya dua orang yang sedang saling membutuhkan. Bisikku tepat di depan wajahnya. Mama Rusmini mendongak. Di bawah temaram lampu ruangan, aku bisa melihat matanya yang berair. Bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini dia panggung sendiri sebagai wanita tunggal, akhirnya terlepas. Dia tidak lagi memanggilku menantu dalam tatapannya. Dia melihatku sebagai pria yang memberinya perlindungan. Dia menyandarkan tubuhnya sepenuhnya padaku.
membiarkan aku membimbing setiap gerakannya. Aku membawanya duduk di sofa yang lebih luas di sudut ruangan. Gerakan kami sangat perlahan, seolah takut jika kami bergerak terlalu cepat. Kenyataan pahit akan segera menjemput. Aku melepaskan tangan yang masih sedikit bergetar, namun pasti. Hanya suara napas kami yang saling beradu, mengisi setiap sudut ruangan yang sunyi ini. Sardi, kamu benar-benar membuat Nama lupa segalanya. Ucapnya pelan sambil membelai rahangku. Aku meraih tangannya, mencium telapak tangannya yang halus, lalu menatapnya kembali. Malam ini memang untuk dilupakan oleh dunia, tapi untuk kita simpan selamanya, Ma. Kami tenggelam dalam suasana yang sangat dalam. Tanganku bergerak merapikan helai rambutnya yang menutupi wajah, lalu turun menyentuh pundaknya yang kini terasa sangat rileks. Mama Rusmini benar-benar luluh. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi keraguan. Dia menyerahkan seluruh percayanya padaku di dalam ruangan ini. Kami membiarkan malam terus berjalan, membiarkan badai atau perbaikan jalan di luar sana menjadi urusan dunia lain. Karena di sini hanya ada penyatuan rasa yang sangat jujur. Setiap aksi yang kami lakukan terasa begitu nyata. Tidak ada yang saling menyalahkan karena kami berdua tahu bahwa momen ini adalah hasil dari rasa yang sudah lama terpendam. Kami larut dalam diam, membiarkan waktu berhenti sejenak, memberikan kami ruang untuk saling memiliki tanpa batas. Hujannya sudah benar-benar reda, Ma. Kita harus jalan sekarang kalau ingin sampai sebelum matahari tinggi. Aku berdiri di ambang pintu ruangan itu, menatap ke arah luar di mana langit mulai berubah warna menjadi abu-abu terang. Perbandingan antara hangatnya udara di dalam ruangan tadi dengan dinginnya angin subuh yang menusuk kulit membuatku tersadar sepenuhnya. Mama Rusmini berdiri di belakangku, sibuk merapikan pakaian dan daster sutranya yang kini tertutup jaket tebal milikku. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang, namun matanya tidak berani menatapku secara langsung. Aku berbalik, meraih tasnya yang tergeletak di meja, lalu menggenggam jemarinya sebentar. Tangannya masih terasa hangat, sisa dari kebersamaan kami yang sangat dalam beberapa jam lalu. Sardi, kamu yakin tidak ada yang tertinggal di ruangan ini? Tanyanya dengan suara rendah, seolah takut dinding-dinding di sekitar kami bisa mendengar. Hanya kenangan kita yang tertinggal di sini, Ma. Sisanya kita bawa pulang. Jawabku singkat tanpa basa-basi. Kami melangkah keluar menuju parkiran. Suasana sangat sepi, hanya ada suara sepatu kami yang memecah keheningan subuh. Begitu masuk ke dalam mobil, aku segera menyalakan mesin. Mama Rusmini duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di sandaran kursi sambil memejamkan mata. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang terucap di antara kami. Kami berdua tahu bahwa apa yang terjadi di ruangan tadi adalah keputusan bersama yang sudah tidak perlu lagi dipertanyakan alasannya. Minum dulu, Ma, supaya tidak masuk angin, kataku sambil menyodorkan sebotol air mineral. Dia meminumnya perlahan, lalu menoleh ke arahku. Setelah sampai nanti, kita harus bagaimana, Sar? Aku memutar kemudi, mengarahkan mobil keluar dari area parkiran, menuju jalan raya yang masih lengang. Kita kembali seperti biasa. Aku menantumu, dan kamu mertuaku. Apa yang terjadi semalam biarlah terkunci di ruangan itu. Itu cara terbaik agar tidak ada yang tersakiti. Mama Rusmini mengangguk pelan. Dia meraih lenganku, mengelusnya sebentar sebelum kembali menarik tangannya. Aksi kecil itu sudah cukup bagiku untuk mengerti bahwa dia pun tidak menyesali apa yang telah kami lalui. Di sepanjang jalan pulang, kami lebih banyak diam, namun diam yang sangat berisi. Kami larut dalam pikiran masing-masing, membiarkan mesin mobil menjadi satu-satunya suara yang menemani perjalanan kami menembus sisa-sisa kabut subuh. Di dalam mobil yang melaju ini, rahasia itu terasa sangat dalam. Aku fokus pada jalanan di depan. Sementara di sampingku, wanita yang seharusnya aku sebut mertua itu perlahan tertidur dengan raut wajah yang lebih damai dari sebelumnya. Tidak ada drama, tidak ada tangis. Hanya ada dua orang yang baru saja menemukan kenyamanan di tempat yang salah, namun dalam waktu yang sangat terasa tepat. Mobil berhenti tepat di depan pagar rumah Mama Rusmini. Matahari pagi mulai menyengat, sangat kontras dengan suasana teduh di dalam ruangan yang kami tinggalkan beberapa jam lalu. Perbandingan antara ketenangan malam tadi dengan realita yang harus kami hadapi sekarang membuat udara di dalam mobil terasa sedikit berat. Namun, tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang keluar.
Kami berdua sudah sepakat dalam diam. Mama Rusmini merapikan rambutnya di cermin mobil, menarik napas panjang untuk mengembalikan kewibawaannya sebagai orang tua. Dia menoleh padaku, memberikan sebuah anggukan kecil yang sangat dalam artinya. Terima kasih sudah mengantar Mama sampai rumah, Sardi. Hati-hati di jalan kalau mau lanjut ke Surabaya. Ucapnya dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, agar terdengar oleh tetangga yang sedang menyapu di depan rumah. Sama-sama, Mah. Maaf kalau perjalanan kita jadi terhambat karena hujan semalam. Jawabku dengan sikap yang sangat formal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Aku turun dari mobil, membantu menurunkan tasnya. Saat tangan kami bersentuhan sekejap saat menyerahkan tas, aku bisa merasakan genggaman kecil yang singkat. Sebuah tanda bahwa rahasia ini tersimpan rapat di tempat yang paling dalam. Tidak ada penyesalan di matanya. Hanya ada kedamaian seorang wanita yang akhirnya merasa dihargai. Penyatuan rasa yang kami lalui bukan hanya tentang kepuasan sesaat, melainkan sebuah gerbang baru bagi hubungan yang kini memiliki warna berbeda. Di depan keluarga besar nanti, aku akan tetap menjadi menantu yang sopan, dan dia akan tetap menjadi mertua yang anggun. Namun di balik itu semua, kami membawa sebuah janji yang terkunci rapat di dalam ingatan. Aku masuk kembali ke dalam mobil, menatap sosoknya yang melambaikan tangan dari balik pagar sebelum masuk ke dalam rumah. Aku tersenyum tipis, memaju mobilku menuju Surabaya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Sebuah keberanian mampir yang telah mengubah garis hidupku dalam satu malam yang sangat natural. Zona romantis adalah tempat bagi kisah-kisah romantis terbaru yang disampaikan dengan suara yang bergetar untuk menyentuh relung jiwa Anda secara mendalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Sardi dan Mama Rusmini, sebuah narasi tentang bagaimana sebuah persinggahan bisa melahirkan rahasia yang begitu dalam dan tenang. Sampai jumpa di kisah-kisah romantis lainnya yang tak kalah menggetarkan dan penuh kejutan nyata. Hanya di sini, tempat segala rasa bermuara dengan penuh ketenangan. Saya pamit undur diri. Semoga kehangatan dan kedamaian cinta yang jujur selalu menyertai setiap langkah dan malam-malam Anda. Malam ini dan selamanya.